semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Kalau misalkan kabar hari ini baik, Ibu senang dengarnya. Ya. Baik, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membuka pelajaran hari ini dengan membacakan ayat Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum ke pelajaran, Ibu akan mengecek dulu nih siapa yang hadir dan siapa yang tidak. Oke? Ada Lia Rahmawati, ada Lia Zahrati Sita, ada ya. Bagas, Zakia, ada ya. Raffi ada. Mana Raffi? Idris, ada Idris. Silvi, ya alhamdulillah berarti hari ini yang tidak masuk hanya Raffi. Ya tadi Raffi katanya izin, tapi tidak ada izin ke ibu. Usahakan kalau misalkan nanti kalian berhalangan masuk sekolah itu izin langsung ke wali kelasnya, gitu ya, paham? Paham. Baik, langsung mulai ke materi. Hari ini ibu akan membahas tentang hadis dan tafsir larangan berzina. Minggu lalu kita sudah belajar tentang hadisnya ya, hadis dan tafsir. Dan sekarang coba kita mengulang apa yang sudah kita pelajari di minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar tafsir tentang zina. Coba sebelumnya ada yang tahu nggak apa itu zina? Kan minggu lalu ibu sudah jelaskan zina itu apa. Ada yang masih ingat? Ya, coba kita perhatikan ke layar. Di sini ada zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang di dalam ajaran Islam. Ya, sebagaimana secara eksplisit dikemukakan dalam Al-Quran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan umat manusia supaya melaksanakan pernikahan dan melarang keras perbuatan zina. Ini ada di Quran surat Al-Isra ayat 32. Zina mempunyai dua pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu perbuatan berseanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan bersenggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya. Nah, jadi zina itu ada dua pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, dia berzinanya antara laki-laki dan perempuan yang belum terikat perkawinan. Dan yang kedua, berzinanya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, atau misalkan si istrinya itu bukan istri dia dan sebaliknya suaminya itu bukan suami dia. Lanjut. Mana? Terus. Nah di sini ada pengertian zina lagi. Zina merupakan salah satu perbuatan terlarang dalam agama Islam. Hal ini disampaikan melalui berbagai hadis tentang zina untuk menjadi peringatan bagi setiap umat muslim. Dalam hadis tentang zina disampaikan bahwa zina menjadi suatu perbuatan yang tidak hanya dilarang tetapi juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun dalam Al-Quran disampaikan tentang bagaimana zina atau hubungan di luar pernikahan merupakan perbuatan laknat dan tercela. Nah, di sini ada hadis tentang zina. Bismillahirrahmanirrahim. In min asyratis saati ayyurafal ilma wa yabzutul jahlu wa bushrul khumru wa yudahiruz zina. Yang artinya, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat yaitu diangkatnya ilmu dan kebodohan nampak jelas, dan banyak yang minum khamar, dan banyak orang yang berzina secara terang-terangan. Nah ini adalah hadis tentang zina ya. Nah selanjutnya setelah tadi diterangkan tentang hadis tentang zina, di sini juga ada tafsir tentang zina yang ini
wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang tidak baik. Ya. Di sini dalam hukum meraih berkah dengan menikah oleh Muhammad Tabrani dan Aliyam Ahmad Munir dari ayat 32 Quran Surat Al-Isra dijelaskan bahwa kita dilarang untuk berzina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi berzinahnya. Gitu ya. Itu dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Nah, itu larangan tentang hadis tafsir larangan tentang zina. Nah, lebih lanjut, maksud dari arti surat An-Nur ayat 2 yaitu menyebutkan hukuman harus dilakukan oleh banyak orang. Artinya, orang yang berzina juga sebenarnya harus mendapatkan hukuman. Seperti sekarang, hukuman yang di Aceh itu orang yang berzina masih diterapkan hukuman cambuk. Nah, itu sebagian besar masih ada yang menerapkan adat cambuk bagi penzina. Nah, itu tadi hadis dan tafsir yang bisa kalian pelajari untuk tentang perzinahan, ya. Mungkin sampai di sini pelajaran tentang hadis dan tafsir larangan berzina. Untuk tugas minggu depan, Ibu mau kalian hafalkan hadis dan tafsir larangan berzina. Bisa dipahami? Saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.